sedih gitu ya. Situasi pembelajaran terganggu, ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Minimal ada mempunyai 6 lokal. Cianjur merupakan salah satu daerah penyuplai beras terbesar dari 10 kabupaten yang ada di Indonesia. Kualitas padi yang dihasilkan pun tak usah diragukan lagi. Tidak salah, daerah ini mendapatkan julukan lumbung padi nasional. Kali ini, tim Indonesiaku bertandang jauh ke dalam Desa Bunisari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Bunisari berstatus desa berkembang. Namun nyatanya, pesatnya pembangunan di kota besar seolah tak menyentuh perbaikan ekonomi maupun fasilitas jalan bagi masyarakat desa ini. Permisi Pak, mau nanya kalau ke Desa Bunisari itu arahnya kemana ya Pak? Betul ke sini. Arahnya ke sini? Iya. Cuman nggak bisa bawa mobil. Oh, kalau harus naik motor. Ya udah kalau gitu boleh nggak kita numpang untuk ke Desa Bunisari? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Udah. Kasih ya Pak ya, Ya. ini ada barang saya. Ya, saya bantu. Ya, makasih. Kami memulai perjalanan dari Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Perjalanan yang tentu saja tak mudah dan semulus perkiraan. Banyak jalan aspal yang sudah mulai terkelupas hanya menyisakan batuan. Dia hanya jalan setapak dan bebatuan. Ini bisa kita lihat kalau misalnya hujan turun ini akan licin sekali dan membahayakan bagi para warga yang melewati jalanan untuk menuju ke Desa Bunisari. Bahkan, di beberapa ruas jalan kami terpaksa harus melewati kondisi jalan tanah merah yang cukup sempit, sehingga perjalanan terasa semakin sulit. Warga Desa Bunisari pun harus melalui jalan setapak ini setiap harinya karena menjadi akses jalan terdekat warga Bunisari menuju Sukabumi untuk menjual hasil bumi. Bahkan ketika mengantar kerabat yang sedang sakit untuk berobat, warga pun harus berjuang melewati jalan yang tidak bersahabat ini. Ya, di depan saya itu turunan curam sekali. Aduh, Pak, hati-hati Pak, takut tuh saya Pak. Kondisi jalanan yang sudah tak memadai ini mempersulit kegiatan warga dalam menunjang aktivitas sehari-harinya. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh perjalanan 3 km, kami harus melewati Sungai Cibuni ini menggunakan rakit untuk menuju ke Desa Bunisari. Saat surut, lebar Sungai Cibuni ini kurang lebih 70 meter. Namun saat musim penghujan bisa mencapai 250 meter. Dengan ketinggian air bisa mencapai 50 meter. Akibatnya, warga harus menunggu hingga 3 hari agar bisa melewatinya. Ya, saya bisa merasakan betapa bahayanya dan beresikonya warga di sini harus melintasi sungai ini menggunakan rakit ini untuk sampai ke Desa Bunisari. Tak adanya jembatan penyeberangan, warga hanya bisa mengandalkan rakit yang terbuat dari bambu. Menurut informasi warga, Sungai Cibuni ini pernah menelan korban jiwa. Padahal, sungai ini menjadi penghubung antar 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Cianjur, khususnya Desa Cidadap dengan Desa Bunisari. Ya, saat ini saya sudah sampai di perbatasan desa untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Bunisari. Namun, menuju desa ini pun kami masih disuguhkan dengan kondisi jalanan yang sulit. Bisa dibayangkan jika hujan tiba, jalan ini akan licin dan pastinya akan membahayakan bagi pengendara motor lainnya.
Terletak di ujung utara Kecamatan Agrabinta, Desa Bunisari berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Memiliki 4 kedusunan, dengan penghasilan lain warganya bersumber dari penjualan kayu, mengolah lahan yang tidak produktif dengan menanam pohon albasia, salah satunya Pak Otang. Ya, kayunya akan segera putus, maka saya akan ke arah sana untuk membantu bapaknya menarik kayu albasianya. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau jenjing. Dapat mencapai ketinggian 30 sampai 45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Ayo Pak. Ayo Pak, 1, 2, 3. Nah sekarang kita sedang saling menarik untuk menentukan di mana letak kayunya akan jatuh. Namun ini sangat berbahaya karena kita tidak tahu akan jatuh kemana kayu albasianya. Waduh, kata bapaknya arah jatuhnya jadi kami harus tarik. Benar Pak, benar. Ternyata benar, meskipun kita memakai tali yang tadi dipasang, namun kita tidak bisa tahu di mana letak kayu albasianya jatuh. Pohon albasia bisa ditebang saat usia mencapai 5 sampai 7 tahun. Namun tak jarang pohon albasia diserang hama ulat kantong. Hama ulat kantong menyerang kulit, batang pohon, dan mengganggu pertumbuhan pohon. Akibatnya gagal panen. Saat ini dilakukan proses pengukuran. Ini berapa meter Pak? 2 meter. Oke, 2 meter untuk setiap panjangnya. Setelah penantian kurang lebih 7 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok Rp150.000 hingga Rp400.000 per kubik. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan warga. Kesulitan apa Pak selama Bapak jadi petani albasia ini? Kesulitannya perjalanan Bu, kalau cuaca hujan gitu lebih tidak bisa engkrek. Kalau musim lodo begini gitulah baru gitu perjalanan pan engkrek semuanya, jadi dina pengeluaran pembiayaannya gitu. Harapan Bapak apa kepada pemerintah? Harapan mah Bu, harapan sayanya jalan bagus lah. Eta perjalanan membeli kayunya di kota, kalau ada yang perusahaannya, kalau ke pemerintah apanya atau meningkat lah gitu. Harapan jangan seperti sekarang. Harganya anjlok. Ya, anjlok. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek engkrek. Ya, sekarang saya akan mengikuti ojek engkrek ini untuk sampai ke pinggiran dan nantinya akan diangkut oleh mobil yang akan menjemput. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Usap harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Ya, inilah rute yang harus kami lalui. Mau tidak mau memang harus dibantu. Karena tinggi banget ya itu ya? Bisa Kang? Kan harus didorong bersama-sama tuh. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus waspada dan hati-hati. Ini kita ke arah situ Kang? Ya. Rutenya? Astaga. Kadang-kadang juga nggak masuk. Memang jalannya sangat sempit dan bisa dilihat hanya jalan setapak dan ini licin sekali. Ongkos ojek engkrek biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per seperempat kubik dihargai Rp40.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup beresiko. Ya, akhirnya kami telah sampai di mana kayu albasia. Ya.
Aduh, ya kalau tidak hati-hati memang harus hati-hati di mana kayu albazia ini dikumpulkan dan nantinya truk akan mengangkut kayu-kayu albazia ini. Hati-hati Kang, sini saya bantu. Transportasi yang mahal akibat jalan yang kurang memadai, ditambah harga kayu albazia yang tidak stabil, membuat petani sering mengalami kerugian. Perjuangan warga Desa Bunisari untuk memenuhi kebutuhan hidup memang penuh tantangan. Walaupun akses jalan yang kurang mendukung untuk menjual hasil alam, namun mereka pantang menyerah. Bahkan, demi anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mereka tak ragu merogoh kocek sendiri untuk membangun sekolah bagi generasi penerus. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga Desa Bunisari masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.